benar kita kuasai sejak lahir. Itu adalah menemukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu adalah cara otak kita menangani pelestarian diri. Beberapa keyakinan ini akan sangat menghambat pertumbuhan pribadi Anda dalam jangka panjang, secara besar-besaran, dan juga karena alasan yang cukup bodoh. Hari ini, kita akan membahas keyakinan beracun yang paling umum dan cara menanganinya dengan lebih baik. Pertama, seseorang telah memikirkan hal ini sebelumnya. Kita mendengarnya berulang kali. Tidak ada gunanya mencoba. Orang itu sudah melakukannya. Hei, Luxer, ide saja tidak ada gunanya. Sebuah ide bernilai $1 juta setelah menghasilkan $1 juta. Apakah menurut Anda produsen mobil akan berhenti membuat kendaraan listrik hanya karena Tesla sudah melakukannya? Apakah kami satu-satunya saluran yang membahas hal ini? Kami bukan yang pertama. Dan kami juga tidak akan menjadi yang terakhir. Ini semua tentang eksekusi dan apa yang dapat Anda bawa ke pasar yang kompetitif. Kedua, Anda tidak cukup orisinal. Banyak orang menyerah pada tujuan mereka karena mereka pikir mustahil untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Namun, berikut ini pemikiran yang menarik. Anda tidak perlu mengubah dunia. Anda hanya perlu mengubah diri sendiri dan dunia akan mengikuti. Dan mengubah diri sendiri jauh lebih mudah dilakukan. Perbaikan kecil yang berarti ke arah yang benar dalam jangka waktu yang panjang. Itu saja yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu menemukan kembali roda. Kreativitas Anda akan muncul secara alami di sepanjang jalan. Jangan khawatir tentang itu. Nomor 3. Sekarang sudah terlambat bagi saya. Kita akan memulainya dengan kutipan dari Bill Gates. Orang-orang melebih-lebihkan apa yang dapat mereka lakukan dalam setahun dan meremehkan apa yang dapat mereka lakukan dalam 10 tahun. Luxer, dapatkah Anda mengingat apa yang Anda lakukan 10 tahun yang lalu? Dapatkah Anda membayangkan seberapa banyak yang telah berubah? Ini permainan kecil untuk Anda. Ini benar-benar permainan yang disebut osmos. Anda bermain dengan organisme sel tunggal kecil dan tugas Anda adalah memakan sel-sel yang lebih kecil dan tumbuh lebih besar. Dan jika Anda menyentuh yang lebih besar dari Anda harus memulai dari awal. Awalnya, Anda hanyalah titik kecil dan tugas itu tampak mustahil. Namun, begitu Anda mulai dan mengumpulkan cukup momentum, Anda segera menyadari semakin banyak Anda bermain, semakin mudah jadinya. Tidak masalah kapan Anda memulai. Yang penting adalah seberapa lama Anda bersedia melakukan. This viral magic mop cleans like magic, and it's flying off e-commerce shelves. New shoppers get an extra $40. Yang penting adalah seberapa lama Anda bersedia melakukannya. Nomor 4. Saya tidak punya koneksi. Jaringan yang bagus sangat penting. Tetapi apa yang Anda lakukan jika Anda tidak mengenal siapapun? Berikut sedikit analogi untuk Anda. Jika Anda bermain game daring dan berakhir dengan pemain tim yang sangat bagus, Anda ingin terus bermain dengan mereka, bukan? Dan mengapa demikian? Mungkin mereka membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Mereka berkomunikasi dengan baik. Mereka ada di sana saat mereka seharusnya ada dan membuat segalanya lebih menyenangkan. Sederhananya, mereka memberi Anda nilai yang baik. Itulah yang perlu Anda lakukan dalam game Anda. Pastikan Anda dapat memberi nilai dan rekan satu tim akan datang. Nomor 5. Orang lain dapat melakukannya dengan lebih baik. Yang ini tampaknya sangat umum saat ini dan media sosial dengan semua konten palsu dan buatannya benar-benar tidak membantu. Begini masalahnya. Apakah ada orang yang lebih siap daripada Anda? Ya, sama seperti Anda lebih siap daripada orang lain. Anda harus ingat bahwa ada cukup kue untuk semua orang. Berikut contoh yang bagus. Ketika orang ingin menurunkan berat badan, mereka biasanya pertama-tama melihat bagaimana atlet elit melakukannya. Dan pikiran berikutnya adalah, tentu saja mereka bisa. Mereka memiliki pusat kebugaran pribadi, pelatih pribadi, ahli gizi pribadi, dan mereka benar-benar dibayar untuk melakukannya. Tidak mungkin saya dapat mencapai level itu dalam waktu yang sama. Namun, begini masalahnya, mereka berlatih agar secepat dan sekuat mungkin. Anda berlatih agar kemeja favorit Anda lebih pas. Begitu Anda menyelaraskan tujuan dengan realitas, pola pikir Anda berubah. Tiba-tiba, mengetahui bahwa orang lain dapat melakukannya dengan lebih baik adalah sebuah keuntungan karena Anda dapat belajar dari mereka. Jika Anda menyukai ide ini, Anda akan sangat menyukai kursus penguasaan tujuan yang baru saja kami luncurkan pada hari Minggu. Kami menghabiskan lebih dari 1,5 tahun untuk proyek ini dan merancang pengalaman belajar premium dengan mempertimbangkan Luxer. Kunjungi goalsbix.com dan daftar sekarang. Kami akan menutup pintunya pada hari Minggu depan. Nomor 6. Saya tidak bisa bekerja cukup keras untuk ini. Luxer, tahukah Anda apa perbedaan antara minggu kerja 40 jam dan minggu kerja 60 jam? Anda jauh lebih lelah setelah yang kedua. Tetapi hasil yang Anda dapatkan hampir sama. Sebuah ide populer yang dipromosikan oleh penulis seperti Malcolm Gladwell adalah dibutuhkan sekitar 10.000 jam untuk menjadi ahli sejati dalam sesuatu. Tetapi tahukah Anda berapa jam yang dibutuhkan untuk menjadi cukup baik dalam sesuatu? Sekitar 30.
Pikirkanlah, 1 jam sehari selama sebulan untuk menjadi cukup baik dalam sesuatu. Anda bisa menjadi pembuat kode yang cukup baik dalam sebulan mulai dari nol. Anda bisa menjadi editor video yang cukup baik dalam sebulan mulai dari nol. Anda bisa belajar membuat situs web yang cukup baik dalam sebulan mulai dari nol. Tetapi Anda perlu melakukan Pareto dengan sangat teliti. Kita banyak berbicara tentang prinsip Pareto karena itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan 20% dari upaya untuk menjadi 80% cukup baik dalam sesuatu. Jika Anda tahu 20% kunci gitar, Anda dapat memainkan sekitar 80% lagu yang ada. Coba pikirkan sejenak. Nomor 7. Penundaan adalah nama tengah saya. Dalam kursus penguasaan tujuan kami memiliki bab yang didedikasikan khusus untuk ini. Kami tidak akan membahasnya secara mendetail sekarang. Tetapi berikut beberapa wawasan. Orang menunda-nunda karena kesenangan jangka pendek seringkali mengalahkan manfaat jangka panjang. Jauh lebih mudah untuk menonton episode lain daripada membuang sampah. Ada banyak cara untuk mengatasi penundaan. Dan semuanya berkisar pada menipu otak Anda agar berhasil. Berikut contohnya. Katakanlah Anda tidak ingin menyikat gigi sebelum tidur. Yang dapat Anda lakukan hanyalah menyikat 1 gigi. Hanya 1. Butuh waktu berapa? Beberapa detik. Tetapi jika Anda melakukannya, cukup mudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Bukan, maksud saya, Anda sudah di sana dengan sikat gigi di tangan. Anda sebaiknya menyelesaikannya saja. Anda dapat menerapkan konsep ini untuk segala hal sepanjang hari. Jika Anda tidak ingin mengirim email itu, tulis saja judulnya. Anda akan merasa jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya nanti. Nomor 8. Saya cukup senang dengan keadaan sekarang. Kita di sini bukan untuk mempertanyakan kebahagiaan Anda. Tetapi ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Apakah Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda bahagia hanya karena mengakui kebenaran akan membuat Anda merasa tidak nyaman? Tidak ada yang salah dengan menginginkan lebih dari hidup. Dan Anda tidak merasa bahagia dengan situasi Anda saat ini bukanlah tanda kelemahan atau kegagalan sebelumnya. Itu adalah tanda kesadaran diri dan kemajuan. Langkah pertama untuk mencapai apapun adalah menyadari bahwa Anda benar-benar menginginkannya. Nomor 9. Ego Anda menghalangi. Ya, saya juga bisa melakukan itu. Tetapi saya tidak terlalu peduli. Kenyataannya, Anda mungkin bisa melakukan itu dan seharusnya Anda melakukannya. Dengan mengakuinya membuat Anda merasa lemah. Dan ego Anda tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi Anda terjebak dalam posisi defensif ini. Berdamai dengan ego mungkin adalah hal tersulit yang dapat dilakukan siapapun. Itu melibatkan banyak introspeksi dan meditasi. Namun, lebih seringnya, kita membiarkan ego menghalangi jalan menuju pertumbuhan. Nomor 10. Anda lupa seberapa jauh Anda telah melangkah. Terkadang orang melihat potensi mereka dan merasa seperti ada gunung yang harus didaki. Tetapi mereka hanya berada di bawah dan menjadi putus asa. Namun, pada kenyataannya, Anda telah mendaki gunung ini sejak hari Anda dilahirkan. Semua yang Anda lakukan dalam hidup Anda telah membawa Anda ke momen ini. Ini adalah pendakian yang konstan. Anda tidak memulainya sekarang. Anda hanya terus maju dan mempercepat langkah. Penting untuk melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan melihat seberapa jauh Anda telah melangkah. Anda bukan anak yang sama lagi. Anda memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang Anda inginkan dari kehidupan. Apa yang membuat Anda bahagia. Apa yang membuat Anda merasa berhasil. Dan seterusnya. Jadi, mengapa tidak terus mendaki? Aluxer. Keyakinan mana yang paling berdampak pada hidup Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Dan Anda tahu, kami selalu memiliki bonus bagi Anda yang tetap bersama kami sampai akhir. Jadi ini dia. Orang-orang sukses memiliki cara berbeda untuk mendaki gunung ini. Mereka berinvestasi pada peralatan yang tepat, menemukan jalan dengan hambatan paling sedikit, dan tidak berhenti sampai mereka mencapai puncak. Dan ketika mereka akhirnya mencapai puncak, mereka mencari gunung lain. Karena pada titik itu, seluruh prosesnya menyenangkan. Pelajari dengan tepat bagaimana mereka melakukannya dan banyak lagi dalam kursus penguasaan tujuan kami. Kunjungi goalsbyalux.com dan daftar sekarang. Kami akan menutup pintunya hari Minggu ini. Jadi dapatkanlah selagi bisa. Kami juga memiliki diskon khusus untuk Aluxer sejati. Gunakan tujuan saya untuk mendapatkan potongan $100. Sampai jumpa di dalam. Terima kasih telah menonton.